Saat ini, saya sedang berada di tengah salah satu runway terpadat di Indonesia. Critical 8 Hours, pengaspalan kualitas tinggi di waktu terbatas. Tapi jangan khawatir, semua sudah terkondisikan. Saat ini, di belakang saya, ada tim kontraktor PT PP sedang melakukan resurface atau pengaspalan ulang sebelum roda pesawat menyentuh lokasi tempat saya berdiri saat ini. Saat ini, pesawat terakhir sudah lepas landas dan tidak ada lagi pesawat di udara yang akan mendarat. Jadi, pekerjaan mulai menjadi serius. Kita tahu bahwa pengaspalan runway sedikit demi sedikit setiap malam sepanjang lebih dari 3,6 km mungkin terdengar seperti proyek konstruksi paling membosankan. Tapi ini bukan pekerjaan jalan biasa. Ini adalah infrastruktur penting yang menjadi sandaran jutaan orang, ribuan pelaku bisnis, perekonomian Indonesia secara luas, dan yang terhubung dengan bandara di seluruh dunia. Taruhannya sangat tinggi, dan apa yang tim PT PP coba lakukan dalam jangka waktu yang begitu ketat menempatkan mereka dalam tekanan yang tinggi. Bandara Soekarno-Hatta memiliki runway yang sangat sibuk, 950 pergerakan setiap harinya. Dapat dibayangkan betapa intens dan kerasnya hantaman pada permukaan runway saat pesawat take off dan landing. Yang kami lakukan di sini adalah menambahkan lapisan aspal agar runway bisa bertahan lebih dari 5 tahun. Jika Anda pernah terbang ke Jakarta, Anda mungkin familiar dengan Bandara Soekarno-Hatta. Ini adalah salah satu kota tersibuk di Indonesia, rumah bagi lebih dari 50 maskapai penerbangan, terbang ke lebih dari 200 tujuan. Namun ketika pertama kali dibuka pada tahun 1985, bandara ini hanyalah sebuah bandara kecil untuk menunjang menggantikan Bandara Kemayoran Jakarta. Selama bertahun-tahun, bandara ini digunakan sebagai bandar udara umum. Sejak mulai beroperasi pada tanggal 31 Maret 1985, Bandara Soekarno-Hatta tidak pernah sepi. Hiruk-pikuk penumpang selalu mengisi hari-hari di bandara. Pembangunan Bandara Internasional Soekarno-Hatta dimulai sejak 20 Mei 1980. Memakan waktu selama 4 tahun, bandara ini dirancang oleh arsitek asal Prancis Paul Andrew yang juga merancang Bandara Charles de Gaulle di Paris. Bandara Udara Soekarno-Hatta kembali sepi setelah pagi ini dipadati oleh sejumlah penumpang. Namun lalu lintas mendapat pukulan besar akibat pandemi pada tahun 2020. Lihat saja bagaimana lalu lintas pesawat di sekitar Suta anjlok pada bulan Maret 2020 saja. Selama 2 tahun, Suta rata-rata kehilangan sekitar 1 miliar rupiah per hari. Kerugian seperti itu membuat proyek konstruksi seperti ini sulit untuk dilakukan di saat PT Angkasa Pura II perlu memangkas biaya. Namun, ketika para wisatawan dan pebisnis mulai kembali mengudara, Suta berupaya keras untuk kembali ke kapasitas penuh. Sulit membayangkan bagaimana sibuknya kegiatan berbagai tenaga kerja di kawasan bandara untuk mengatur berbagai penerbangan domestik dan luar negeri. Di komplek bandara seluas 1.600 hektar ini terdapat orang-orang melakukan check-in tiket, memeriksa paspor, memantau cuaca, mengatur lalu lintas udara, dan masih banyak lagi. Di sini, bersama tim dari dekat dan melihat ke belakang layar, menunjukkan kepada saya bahwa pekerjaan di dalam bandara tidak pernah benar-benar berhenti. Hanya ada beberapa jam di mana arus pesawat yang konstan melambat. Meski begitu, ada ratusan orang yang bersiap-siap untuk menghadapi kesibukan dan mulai bekerja di keesokan harinya.
Suta memiliki 3 runway. Runway selatan yang tertua, utara, dan runway 3 yang terbaru. Namun hanya ada 2 runway besar untuk semua penerbangan masuk dan keluar, menjadikan Suta bandara dengan landasan pacu tunggal tersibuk di Indonesia. Tentu saja, runway adalah tulang punggung seluruh operasi ini. Tanpa itu, bandara hanya seperti mal, pusat perbelanjaan dengan tempat parkir mobil. Jika salah satu segmen aspal ini mengalami kerusakan, semua operasional bandara akan berantakan. Penerbangan tertunda, terminal menjadi penuh sesak, pengambilan bagasi dibatalkan, dan tak lama kemudian banyak wisatawan yang mengalami stres. Landasan pacu utama terbentang sepanjang 3.660 meter dan lebar 60 meter. Ini setara dengan lebih dari 37 lapangan sepak bola. Dibangun pada tahun 1982 dengan beton dan pondasi cakar ayam. Namun, perkerasan tersebut tidak dirancang untuk bertahan selamanya dan mulai mengalami kerusakan. Pada hari sibuk, runway selatan dapat menangani lebih dari 950 kedatangan dan keberangkatan. Dalam 1 jam, 40 pesawat terbang masuk dan keluar Bandara Soekarno-Hatta setiap jam. Artinya, jalur penerbangan perlu dikoordinasikan dengan cermat sesuai ketersediaan landasan pacu. Di antara lalu lintas pesawat yang ketat, terdapat celah agar tim pemeliharaan dapat bergegas masuk dan memastikan tidak ada puing atau burung di sekitar landasan. Di selatan melaksanakan inspeksi dari Sierra 1 sampai Sierra 9, radius standby. Untuk membuat perencanaan menjadi lebih rumit, segalanya bisa berubah dengan mudah. Pesawat sebenarnya bekerja paling baik jika terbang melawan arah angin. Jadi, jika angin bertiup ke arah barat, semua orang terbang masuk dan keluar dari timur. Namun, jika arah angin berubah pada malam hari, pergerakan pesawat berbalik arah. Karena ada begitu banyak pesawat yang harus dikoordinasikan, pengatur lalu lintas udara mengkoordinasikan peralihan tersebut. Saat peralihan terjadi, pesawat terbang berputar-putar di area yang ditentukan di luar bandara, sampai semua lalu lintas dialihkan. To Delta departure runway 25 right, your scope number 2444. Ini adalah operasi 24 jam, dan ruang kesalahan sangat ketat, yang berarti masalah apapun dengan runway akan berdampak buruk bagi semua orang. Namun runway existing mulai menunjukkan usianya, dan jika tidak ditangani, maka akan menimbulkan ancaman bagi keselamatan semua orang yang terbang. Dan dengan puluhan ribu orang yang bergantung pada satu aspal ini setiap hari, melakukan perbaikan adalah sebuah tantangan melawan waktu. Saya pikir proyek gedung itu sulit. Namun, proyek ini memiliki sebuah tantangan tenggat waktu yang benar-benar baru. Selama 3 bulan, tim konstruksi di Soekarno-Hatta bekerja dengan presisi militer untuk memperbaiki landasan pacu mulai pukul 22.00 atau 10 malam hingga jam 5 pagi setiap malamnya. Resikonya sangat besar. Semua maskapai penerbangan mengharapkan kami menyelesaikan pengaspalan setiap pagi. Mereka akan mengantri pada pukul 6, dan jika kita tidak menyelesaikan pengaspalan tepat waktu, maka seluruh jadwal maskapai penerbangan akan kacau di sepanjang hari. Ini merupakan pertama kali runway selatan Soekarno-Hatta di resurface. Runway utara terakhir kali di resurface pada tahun 2017. Aspal baru ini dirancang untuk bertahan sekitar 5 tahun. Mereka memfokuskan aspal yang paling tahan banting pada bagian runway yang paling sering dilalui pesawat. Aspal yang kami produksi bukan aspal biasa seperti di jalan tol ataupun di jalan nasional. Kami memiliki spesifikasi yang sangat tinggi. Itulah sebabnya kami mendirikan sendiri aspal mixing plant di samping proyek agar kami bisa mengelola sendiri material untuk mendapatkan produksi yang lebih cepat. Ini bukan sembarang proyek konstruksi jalan biasa. Kita berbicara tentang bandara yang berarti ada banyak keamanan.
Sebelum siapapun memasuki lokasi proyek, Anda harus melewati keamanan bandara yang sama seperti saat Anda sedang terbang. Artinya, setiap malam lebih dari 100 orang dan 40 truk penuh material harus diperiksa sebelum pekerjaan dapat dimulai. Dan karena tidak ada banyak ruang untuk datang terlambat masuk ke runway, tim proyek PT PP membangun rantai pasokan yang efektif di dekat runway, termasuk area parkir alat berat dan stok batu. Sekitar pukul 18.30 setiap malam, aspal mixing plant dinyalakan sebagai persiapan untuk memulai produksi. Meskipun terlihat seperti aspal biasa di jalan raya yang biasa dilewati, campuran aspal ini dibuat jauh lebih kuat karena akan dihantam oleh ratusan pesawat besar setiap harinya. Sekitar 1 jam sebelum runway dibuka, tim konstruksi melakukan briefing bersama dengan semua tenaga kerja pengaspalan. Secara teknis, proyek ini tidak terlalu rumit. Tim membersihkan area perkerasan runway lama dan menghampar dengan material aspal baru. Proses ini sama dengan yang digunakan pada perkerasan landasan pacu di seluruh dunia. Setelah semua penerbangan dipindahkan ke runway utara, tepat pada pukul 22.00, tenaga kerja pengaspalan yang terdiri lebih dari 100 orang membanjiri runway beserta semua alat berat penghamparan dan memulai perlombaan melawan waktu. Percaya atau tidak, ini adalah runway selatan Bandara Soekarno-Hatta. Saat ini, waktu telah menunjukkan tengah malam, dan ada banyak aktivitas di sini. Ratusan orang di tim konstruksi ini sedang bekerja, membersihkan permukaan runway yang lama, menghampar aspal yang baru, dan memeriksa serta membuka kembali landasan pacu sebelum pesawat yang saat ini mengudara mulai mendarat. Pekerjaan tersebut dilakukan secara berurutan dan diulang setiap malam hingga mencapai ujung landasan. Pertama, lampu AFL yang berada di area pengaspalan akan diamankan terlebih dahulu. Kemudian, mesin kompresor udara dan mesin penyemprot pack coat dihampar di segmen pengaspalan. Berikutnya adalah 2 set aspal finisher, menghampar dan memadatkan 1 lapis aspal baru. Tantangan terbesarnya adalah memastikan aspal telah disetting dalam kondisi kering, tepat sebelum window time berakhir di pagi hari. Dan berada di Jakarta, hujan adalah musuh tim proyek. Setelah aspal baru dipasang, tim teknis listrik bekerja untuk menyalakan kembali semua penerangan dan melakukan pengecatan marka agar siap digunakan oleh pilot di pagi hari. Kini, semua ini terjadi hanya dalam hitungan jam setiap malam. Sementara penerbangan mendarat sekitar 500 meter jauhnya di runway utara dan antrean pesawat berbaris di dekat kondisi konstruksi untuk mengangkut penumpang pertama pada hari itu. Jika tim terlambat lebih dari 15 menit, mereka harus langsung beralih ke salah satu dari banyak rencana darurat yang disimpan dalam SOP. Sebelum proyek ini dimulai, kami melakukan brainstorming, berdiskusi, memikirkan apa saja yang mungkin saja terjadi. Karena setiap resiko harus kami siapkan mitigasinya. Kami harus segera melakukan keputusan jika memang terjadi suatu masalah. Karena setiap menit di proyek ini adalah sangat berarti. Jika mereka terlambat membersihkannya atau aspalnya tidak benar-benar setting, akan ada potensi kerusakan aspal dan akan ada banyak maskapai penerbangan dan penumpang yang marah karena menunggu untuk berangkat. Tentu saja, membuat landasan pacu sedikit demi sedikit setiap malam mungkin tidak tampak seperti banyak hal. Namun, skala risiko proyek ini sangat besar. Jutaan orang menggunakan landasan pacu ini setiap tahun, dan seluruh pengoperasian bandara harus selaras dengan jadwal pengaspalan. Pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang ini adalah harapan jutaan penumpang, ratusan bisnis, dan perekonomian yang lebih luas. Dan bagi saya sekali lagi, dampak dari proyek ini menyentuh setiap bagian kehidupan kita,
dan memungkinkan banyak hal terjadi di kehidupan kita. Pastikan Anda mengikuti akun PTPP Persero Tbk.